Halo sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan video kali ini kita akan melihat proses pemeliharaan budidaya ternak sapi perah miliknya beliau Pak Ahmad Slamet yang ada di Boyolali. Jadi beliau ini kesehariannya hanya beternak ya dan bertani, tapi kehidupan beliau luar biasa. Jadi sapi perahnya beliau perah, diambil susunya, kemudian diambil oleh pengepul, dan begitulah kehidupan beliau sehari-hari. Tetapi kehidupan beliau tidak kalah ya, walaupun di kampung beliau kehidupannya tidak kalah juga dengan yang di kota. Jadi yuk kita langsung saja lihat proses bagaimana beliau memelihara dan memerah sapinya. Yuk kita lihat saja langsung. Nah, kita sudah sampai di kediaman Pak Ahmad dan kita langsung saja menuju ke kandang sapinya. Di sini banyak sekali ya teman-teman sapinya, dan lihat saja kandangnya itu sampai tidak muat dan ditaruh di depan. Itu ada 2 sapi yang ditaruh di depan kandangnya dan disendirikan karena kandangnya tidak muat ya. Dan di sini banyak sekali teman-teman sapinya, yang diperah saja pun ada 5 ekor. Ada beberapa anakannya juga, atau yang biasa orang Jawa sebut itu pedet ya. Nah teman-teman, kita sudah disambut dengan banyaknya sapi-sapi ini, dan hari ini kita akan melihat bagaimana langkah atau proses memerah susu sapi yang dilakukan oleh Pak Ahmad. Jadi yang pertama itu Pak Ahmad itu membersihkan kandang sapinya terlebih dahulu, disisihkan kotoran-kotorannya, dan kemudian Pak Ahmad menyiapkan milk can atau wadah yang digunakan untuk tempat susu sapinya. Sebelum diperah, dibersihkan dulu ambing dan puting susu sapi dengan menggunakan air hangat, dan kemudian dikeringkan dengan kain lap bersih ya. Setelah itu sapi sudah siap untuk diperah. Nah ini dia prosesnya Pak Ahmad yang sedang memerah susu sapinya. Terlihat ya, susunya itu sangat deras. Tidak hanya Pak Ahmad sendiri, Pak Ahmad juga dibantu oleh anggota keluarganya karena ada beberapa sapi yang harus diperah. Nah teman-teman, bisa kita lihat ya, di sini juga ada beberapa rumput yang akan digunakan untuk pakan sapinya. Ini disebut kolonjono. Di sini juga terlihat istri dari Pak Ahmad sedang mencacah singkong yang digunakan untuk campuran komboran yang akan diberikan kepada ternak sapinya. Pak Ahmad juga di sini sedang menyiapkan konsentrat juga yang akan digunakan untuk bahan sebagai komboran sapinya. Nanti kita akan melihat bagaimana cara aplikasi komboran pakan yang dipakai Pak Ahmad pada setiap pagi dan sore harinya. Nah ini ya teman-teman, beberapa pakan yang sudah dicacah oleh istri Pak Ahmad tadi, dan ini juga ada konsentrat untuk sapinya. Dan ini Pak Ahmad juga sedang menyiapkannya di beberapa ember karena akan diberikan kepada sapi-sapinya. Jadi untuk memberi komboran ini Pak Ahmad berikan pada setiap pagi dan sore hari. Di siang harinya Pak Ahmad gunakan waktunya untuk mencari pakan rumput yang akan diberikan untuk sapi-sapinya juga. Nah terlihat ya, sapinya seperti tidak sabar untuk meminum komboran yang sedang disiapkan. Nah setelah itu konsentrat yang sudah disiapkan di ember tadi akan dicampurkan dengan air, entah 2-3 ember atau berapa, tetapi biasanya 2-3 ember. Jadi satu embernya itu mungkin 6-7 liter isinya.
Nah, setelah semua selesai, pakan cacahan yang telah disiapkan tadi dicampurkan dengan konsentrat dan dengan air juga, lalu diberikan kepada sapinya. Setelah itu, susu yang tadi telah diperah itu setiap pagi hari dan sore hari selalu dijemput oleh pengepul susu sapi seperti ini ya teman-teman. Jadi Pak Ahmad tinggal menyiapkannya di depan atau di pinggir jalan seperti ini. Nanti pengepul susu sapinya itu sudah paham, jadi langsung diambil sendiri, dan nantinya penghasilannya itu akan diberikan pula oleh Pak Ahmad. Halo sahabat Medionasa dimanapun berada, saya kali ini berada di tempatnya beliau Bapak Ahmad Slamet. Beliau adalah salah satu pembudidaya ternak yang sukses. Jadi kita ingin tanya-tanya sama beliau, sharing apa saja keseharian beliau. Kita langsung aja ke Bapak Ahmad Slamet. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana Pak? Kita sharing, Pak. Silakan sharing ke sahabat Medionasa apa saja yang Bapak kerjakan sehari-hari sehingga punya ternak sukses kayak gitu Pak. Ya, Silakan Pak. pertama-tama saya bangun pagi sekitar jam setengah 5 sudah bangun, yaitu perah sapi. Oh, meres ya, pagi Ya. setengah 5. Ya, bangun setengah 5. Kalau sudah itu saya Masih minum, langsung ngombor. ngasih minum Oh, ngombor. sampai apa itu selesai jam Jam berapa selesai? 8. Oh, sampai jam 8 dan Ya. tadi peras itu sampai jam 8. Iya, betul. Terus kegiatan yang lainnya Pak? Kegiatan yang lainnya itu cari rumput. Di rumput untuk pakan sapi. Ya, untuk pakan sapi. Sudah itu ya, orang Jawa itu apa, ternak itu untuk mencari nafkah sehari-harinya, untuk menyangkut apa, Untuk nafkah sehari-hari itu ya, kehidupan mencukupi sehari-hari. kebutuhan sehari-harinya itu. Ini proses ngombor peras itu seharinya berapa kali Pak? 2 kali, Jadi 2 kali, pagi pagi sama sampai sore, siang sama ya, sore. sampai sore, ya, Dan hasilnya bisa untuk kehidupan yang luar biasa ya Pak. ya, ya. Ya, terima kasih atas sharingnya, Ahmad. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, Gitu amin. sahabat Ya, Medionasa. Semoga. Tadi sharingnya beliau dari Pak Ahmad, ternyata dengan hidup yang tenang, santai, hanya beternak, bertani dan beternak, ternyata dia bisa sukses untuk menghidupi kehidupannya dan keluarganya sehari-hari. Ya, itu tadi sahabat Medionasa dimanapun berada, ya, cerita atau kegiatan keseharian dari Bapak Ahmad Slamet di Boyolali. Ya, beliau beternak dan bertani. Dalam proses pemeliharaannya kita melihat bagaimana beliau memerah sapinya itu secara manual, secara benar-benar original ya, tidak menggunakan alat apapun. Kemudian juga kita melihat apa saja proses yang dipakannya ya. Pakannya ada rumputnya juga ada, tadi ada konsentrat, ada juga singkong ya, yang dicacah-cacah kemudian diberikan kepada hewan ternak beliau ya. Kemudian kita melihat juga ada pengepulnya yang mengambil susu beliau, dan itulah kehidupan beliau sehari-hari. Dan ingat bahwa kehidupan walaupun beliau di kampung, tetapi penghasilannya tidak kalah dengan yang ada di kota sahabat semua. Dan mudah-mudahan informasi ini, video ini menginspirasi bagi sahabat semua ya, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.